Hai guys, kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Swordman. Film ini dirilis pada tahun 2020. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Makan ketimun di pinggir kolam, daripada melamun mending nonton review film. Film diawali di sebuah tempat persembunyian dari raja, karena raja yang bernama Guang Haigun sedang dalam kejaran para pemberontak. Istana pun sudah dikuasai. Pejabat istana juga bergabung dengan pemberontak untuk melengsarkan dari tahtanya. Seorang penasihat kerajaan memberi informasi kepada raja, jika raja dapat bertahan sampai pagi maka mereka bisa merebut istana kembali dengan tentara cadangan yang mereka miliki. Seorang pengawal raja yang bernama Tayul mendengarkan percakapan mereka dari depan pintu. Tidak lama kemudian mereka ditembaki anak panah dari luar benteng persembunyian. Lalu para pemberontak masuk ke dalam benteng. Tayul mencoba untuk menghadapinya seorang diri. Kemudian datang para pejabat istana yang sudah bergabung dengan pemberontak. Seorang pejabat istana yang bernama Dimokyo menyuruh Tayul untuk tidak menghalangi mereka menangkap Raja Guanghe. Li berkata raja telah membunuh saudaranya dan menghukum mati jenderalnya. Lalu seorang lainnya yang bernama Min Sung Ho maju ke depan Tayul dan menyuruhnya untuk menyingkir. Tetapi Tayul tidak menyingkir, ia menjaga rajanya dengan sekuat tenaga agar tidak ditangkap. Lalu mereka bersiap beradu pedang dan mereka pun bertarung. Mereka berdua sebenarnya sama-sama orang kepercayaan dan pengawal dari raja. Min ikut dengan para pejabat dalam pemberontakan tersebut karena terkena hasutan dari Li. Dia berhasil melukai tangan dari Tayul sehingga mengeluarkan darah segar. Dan juga Min Sung Ho dapat menjatuhkannya. Film berlanjut beberapa tahun kemudian. Siang hari di sebuah hutan, seorang anak wanita yang bernama Tayok sedang berburu dan berhasil mendapatkan seekor kelinci besar dan kelihatannya ia sangat senang. Tayok ditemani seorang lelaki dewasa yang ternyata ia adalah Tayul. Tayul sempoyongan lalu mau terjatuh, gangguan penglihatannya kambuh kembali. Dengan segera Tayok menghampirinya. Tayul merasa baik-baik saja dan mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumah. Mereka berdua tinggal di atas gunung dan jauh dari keramaian. Sesampainya di rumah, Tayul diobati oleh seorang tabib. Matanya memerah keruh seolah memar, kemungkinan darah menggumpal di dalamnya. Tabib tersebut menyuruh Tayok pergi ke pos perdagangan di desa untuk mendapatkan obat herbal untuk mata Tayul. Tabib tersebut bilang pemilik di sana berhutang padanya dan menyuruhnya memperlakukan mereka dengan baik. Lalu tabib pun berpamitan untuk pergi. Tayok mengajak Tayul untuk turun gunung dan pergi ke pos perdagangan untuk mendapatkan obat herbal yang tabib sebutkan. Tetapi Tayul enggan untuk turun gunung dan pergi ke desa. Alasannya untuk tidak turun gunung yang terpenting adalah demi keselamatan Tayok sendiri. Tetapi Tayok bersikeras untuk turun gunung dan pergi ke pos perdagangan di desa. Pada akhirnya Tayul pun juga ikut bersamanya untuk pergi. Film berlanjut di dalam istana. Raja yang berkuasa saat ini bermaksud memulangkan rakyatnya dari tangan penjajah dengan tebusan 25 perak per wanita. Para ajudannya berpendapat tidak mungkin istana memulangkan semua budak. Keluarga mereka lah yang harus menanggung bebannya. Mereka harus menjaga keuangan tetapi tidak boleh juga mengabaikan sepenuhnya permintaan dari penjajah. Li meminta izin raja untuk bertemu penjajah dari kerajaan Qing secara langsung untuk mendengarkan pendapat mereka. Min Sung Ho berniat untuk mengundurkan diri dan meninggalkan istana karena ia merasa sudah lama tinggal di sana. Li menanyakan kepada Min Sung Ho apa yang ia ketahui mengenai Huang Bang. Itu hanyalah sebutan bagi Algojo. Kabarnya ketua mereka sedang berada di ibu kota dengan para pedagang. Kembali kepada Tayok dan Tayul, mereka sudah berada di sebuah pasar di Joseon untuk makan siang. Sebelum melanjutkan pergi ke pos perdagangan, dengan berakhirnya invasi, banyak orang asing yang berdatangan. Tayok berhenti di sebuah toko melihat gelang kerincing. Tiba-tiba ada kegaduhan. Seorang pria ingin menebus istrinya yang dijadikan sebagai budak. Tiba-tiba pedagang itu menaikkan harga dari biasanya. Para preman tersebut mendapatkan untung dari biaya perantara. Maka dari itu harga tebus menjadi naik. Mereka malah ingin membebaskan istri orang itu kalau bersedia menukar dengan anaknya. Lalu datang 3 algojo yang mereka sebut Huang Bang menunggangi kuda. Seorang yang bernama Huasa mengancam membunuh para preman jika bermain-main lagi.
Datang prajurit istana menanyakan 3 orang berkuda tersebut yang ternyata mereka adalah utusan dari kerajaan King. Lalu mereka pun membubarkan diri dan pergi. Di tempat lainnya, Lee sedang menjamu seorang utusan dari kerajaan King. Tiba-tiba datang 3 orang lain yang ternyata seorang darinya adalah kepala Wangbang, sepupu dari kaisar kerajaan King yang bernama Guru Tai, yang didampingi oleh 2 orang anak buahnya, yaitu Hwasam dan Inuji. Lee pun menyanjungnya karena kepasihan berbahasa Joseon, reputasinya pun tak terbantahkan. Guru Tai tidak menyukai teh yang disuguhkan dan mengejek para pejabat Joseon. Min Sung Ho langsung menggebrakkan pedangnya ke lantai, menyatakan ketidaksukaannya terhadap kata-kata dari Guru Tai yang merendahkan para pejabat dan rakyat Joseon. Guru Tai mengenali Min Sung Ho, yaitu seorang ahli pedang yang terkenal bahkan sampai terdengar di kerajaan King. Guru Tai menantang Min untuk beradu pedang dengan seorang anak buahnya. Mereka pun bersiap dan beradu pedang yang Guru Tai anggap sebagai latihan. Min hampir saja terkena sabatan dari Hwasam. Untungnya ia dapat menghindarinya dan melanjutkan pertarungan. Pada akhirnya Min dapat menyarangkan pedangnya pada leher Hwasam. Guru Tai pun menghentikan pertarungan tersebut, lalu mereka pun pergi. Kembali kepada Taeyok dan Taeyol sudah tiba di pos perdagangan. Taeyok dipersilakan masuk untuk menemui penjual obat herbal yang ditunjukkan oleh tabib. Taeyol pun ikut menemani masuk. Taeyok menemui seorang wanita cantik yang bernama Hwasun di pos perdagangan. Yang sepertinya tabib itu berbohong, tabiblah yang mempunyai hutang kepadanya. Taeyok pun juga tidak bisa mendapatkan obat herbal tanpa adanya koneksi ke pejabat tinggi, dan harganya pun juga sangat mahal. Taeyok mengeluarkan kulit kualitas terbaik dari dalam tasnya. Hwasun bilang obatnya tidak bisa ditukarkan dengan kulit. Ia akan membeli saja kulitnya jika Taeyok bersedia. Taeyok dan Taeyol pun pergi meninggalkan pos perdagangan dengan rasa kecewa. Tidak lama kemudian datang Guru Tai bersama ketiga anak buahnya di pos perdagangan. Sepertinya Taeyok mengenali mereka. Preman pasar yang waktu itu membuat keonaran. Lalu Hwasun menjamu Guru Tai dan anak buahnya. Guru Tai menawarkan agar ia bekerja sama dengannya dalam hal jual beli budak yang akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Hwasun tidak berani memperdagangkan orang, lalu mempersilahkan Guru Tai untuk beristirahat. Ia pun pergi meninggalkan Guru Tai. Taeyol memberikan gelang kerincing kepada Taeyok yang ternyata ia beli di pasar. Sepertinya Taeyok sangat senang dengan gelang tersebut. Mereka berdua sampai di desa di rumah seseorang yang mereka panggil sebagai Nyonya, yang ternyata wanita itu adalah ibu susu dari Taeyok. Taeyol langsung beristirahat duduk di sebuah rumah karena perjalanannya yang panjang, dan mereka akan tinggal di rumah Nyonya tersebut. Malam harinya Lee memanggil Hwasun ke rumahnya, minta untuk dicarikan gadis muda untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Hwasun bilang ada seorang kandidat yang sepertinya cocok dengan permintaan dari Lee, dan ia pun juga harus menjaga kerahasiaan mengenai hal ini. Min Sung Ho sedang membagi-bagikan jatah beras kepada warga sekitar. Datang Guru Tai bersama kedua anak buahnya. Guru Tai mengajaknya untuk bergabung dan menjadi pejabat tinggi di King. Tetapi Min Sung Ho menolaknya karena ia telah meninggalkan pemerintahan dan tidak berniat kembali lagi. Guru Tai pun memberikan tawaran jika Min Sung Ho bersedia bergabung dengan King, maka ia akan membebaskan para budak. Guru Tai juga mengetahui bahwa Min Sung Ho telah menghunuskan pedangnya kepada Raja Guang Hai. Di tempat lainnya, Hwasun mendatangi Taeyok di rumah Nyonya. Ia menawarkan Taeyok untuk menjaga ibu dari Lee Mokyo dan akan diberi imbalan obat herbal untuk mengobati mata Taeyul. Lalu mereka pun bertemu dengan Lee. Lee berjanji akan memberikan obat herbal kepada Taeyok secara gratis. Hwasun juga berjanji memberikan penginapan gratis selama masa pengobatan. Taeyul menanyakan kepada Nyonya kemana Taeyok pergi. Nyonya menyampaikan wanita pos perdagangan membawanya pergi. Hwasun bersama Taeyok pulang dari rumah Lee Mokyo. Dalam perjalanan Taeyok sangat senang karena sebentar lagi ia akan mendapatkan obat herbal yang diinginkan dan menjadi putri bangsawan walaupun hanya sementara. Tiba-tiba 2 orang berlari keluar dari rumah Hwasun. Hwasun dan pengawalnya langsung masuk ke dalam ruangan di mana anak buah Guru Tai berada. Yang ternyata mereka sedang bersama wanita-wanita dan memaksakan wanita itu untuk membukakan bajunya. Hwasun juga bertanya apakah kemusuhan seperti itu yang mereka inginkan. Anak buah Guru Tai sangat tidak senang dengan perkataan dari Hwasun.
Seorang berdiri menantang Hwasun bersama ajudannya dan mereka pun berkelahi. Hwasun dan ajudannya sangat kewalahan melawan orang itu. Mereka pun terkena pukul dan tendang dari orang tersebut, sehingga ajudan Hwasun terbanting. Hwasun pun juga ikut dilumpuhkan olehnya. Kemudian Taeyok datang dari luar ke dalam ruangan itu, lalu menyelepet Inuchi sehingga pipinya berdarah. Inuchi sangat marah dan menghampiri Taeyok, lalu datang Taeyol berdiri di depan Taeyok untuk meminta maaf atas perbuatannya. Inuchi bilang akan memaafkan, tapi harus berlutut dan merangkak. Taeyol bersedia melakukannya dan mulai untuk merangkak di hadapan Inuchi. Inuchi mengingkari janjinya hanya membiarkan Taeyol pergi, tetapi tidak dengan Taeyok. Dari belakang Hwasa menyabetkan pedangnya. Taeyol dapat menangkisnya lalu berdiri. Hwasa mendorong Taeyol hingga merusak dinding rumah dan melanjutkan pertarungannya di luar. Hwasa mengayunkan pedangnya, tetapi lagi-lagi Taeyol dapat menghindari dan menangkisnya. Malahan ia terkena pukul tongkat dari Taeyol. Inuchi mau mencabut pedangnya, tetapi ia urungkan niatnya. Di malam pemberontakan terjadi, Taeyol muda bertarung dengan Min Sung Ho. Matanya terkena serpihan pedang. Raja Guanghai menghentikan pertarungan tersebut dan menyerahkan diri kepada para pemberontak. Dan Taeyol pun membawa seorang bayi putri raja pergi menjauh. Taeyol menceritakan kejadian itu kepada Taeyok. Kemudian Taeyok pun sudah menganggap Taeyol sebagai ayahnya sendiri, karena sudah memberikan makan dan merawatnya hingga dewasa. Taeyok bilang ia akan segera mendapatkan obat herbanya. Ia akan mengurus ibu dari seorang bangsawan yang bernama Lee. Taeyol tidak setuju akan hal itu, menyuruh Taeyok untuk istirahat dan pergi esok harinya. Tetapi Taeyok tidak mau pulang. Ia ingin merasakan menjadi putri bangsawan, memakai pakaian dan tinggal di rumah mewah. Meminta Taeyol pulang sendiri. Dini harinya Taeyok berpamitan dengan Nyonya. Ia pergi dibawa oleh orang surutan Hwasun ke rumah Lee dan meminta Nyonya menjaga ayahnya. Lalu ia menaiki keranda dan pergi. Keesokannya Taeyol pergi meninggalkan rumah Nyonya. Tidak jauh ia melangkahkan kakinya mendapati dua orang anak yang mati terbunuh, lalu melanjutkan perjalanannya. Di tengah hutan ia berpas-pasan dengan seorang yang membawa kerincingan. Taeyol pun berhenti. Dari atas pohon dan semak keluar beberapa orang ninja yang menyerangnya. Di tempat lainnya, Lee menyuruh putrinya untuk segera berganti pakaian, begitupun Taeyok. Lee bersama anak buah dan pembantunya hendak meninggalkan rumah. Tiba-tiba seorang pembantunya terbunuh. Taeyok pun sudah berganti pakaian menyerupai putri bangsawan memakai pakaian mewah, sementara putri Lee berpakaian biasa saja. Di luar rumah, sekelompok ninja menghabisi anak buah dan pembantu dari Lee. Taeyok dan putri Lee bersembunyi, tetapi akhirnya ketahuan juga. Mereka pun dikumpulkan di halaman rumah. Ninja tersebut ternyata adalah pengikut Guru Tai. Guru Tai menghampiri Taeyok karena terlihat memakai pakaian ala putri bangsawan. Ia bermaksud akan membunuhnya untuk memberikan pelajaran kepada Lee. Untungnya Inuchi mengenali Taeyok adalah putri dari pria bertongkat yang tidak lain adalah Taeyol, yang mengalahkan Hwasam di pos perdagangan. Tidak lama kemudian datang Min Sung Ho menghampiri Lee. Ia pun menyesali memimpin pemberontakan kepada Raja Guanghai karena hasutan dari Lee di waktu itu. Di pos perdagangan, Hwasam dan anak buah Guru Tai lainnya sedang mengobrak-abrik tempat tersebut. Hwasam mengancam Hwasun dan menanyakan keberadaan di mana Taeyol berada. Tiba-tiba Taeyol datang langsung meninju tangan Hwasam, lalu menendang dan tidak memberikan waktu Hwasam menyerang pada dirinya. Taeyol mengeluarkan pedang terbelahnya, lalu menyabatkannya kepada Hwasam dan menodongkan kepada Hwasun, menanyakan keberadaan dari Taeyok. Mereka pun berdua menuju ke rumah Lee yang ternyata mereka menemukan pengikut Lee telah mati, tetapi tidak menemukan Taeyok di sana. Taeyol menanyakan keberadaan pendekar pedang di tempat tersebut kepada Hwasun. Biasanya mereka berada di rumah bordil lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di tempat lainnya, Lee mendatangi istana bermaksud meminta raja untuk membantunya membebaskan putrinya yang disandra oleh Guru Tai. Tetapi Guru Tai sudah berada di sana lebih dulu. Taeyol sudah tiba di rumah bordil dan mencari seorang perantara perdagangan wanita di sana. Ia membunuh banyak orang karena menghalanginya masuk. Ia pun berhasil menemukan perantara tersebut, menanyakan keberadaan Taeyok, lalu membunuhnya.
Tayul menyeberangi jembatan menuju Kambudak. Informasi dari perantara, Tayok dibawa ke tempat itu. Ia pun telah sampai di tempat yang dimaksud, lalu mencari keberadaan Tayok. Muncul seorang penjaga dari kamp tersebut. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menyabetkan pedangnya ke penjaga tersebut, lalu membunuh penjaga yang lainnya. Ternyata nyonya juga mau diperkosa oleh para preman itu. Tayul datang dan menghabisi mereka semua. Tayul pun menghampiri seorang kepala penjaga Kambudak tersebut, lalu menyuruhnya untuk membebaskan semua yang mereka ditahan. Nyonya bilang Tayok sempat berada di kamp itu selama 2 jam, lalu dibawa kembali ke tempat yang lainnya. Tayok dan Putri Li dibawa ke penjara, tempat Guru Tai dan anak buahnya menahan orang-orang yang mereka anggap membangkang terhadapnya. Mereka pun berdua dimasukkan ke dalam satu ruangan penjara, dan tidak lama Guru Tai bersama dan ajudan dari kerajaan Qing datang melihat mereka berdua, lalu menanyakan keberadaan Hwasam dan pergi. Keesokan harinya, Li menyiapkan pasukan kerajaan Joseon untuk melawan Guru Tai dan anak buahnya. Sialnya, istana sudah dikuasai prajurit bersenjata dari Qing. Mereka pun bertempur. Prajurit Qing menembaki pasukan Joseon hingga semua tewas. Li pun terpojok sendiri dengan ancaman dari anak buah Guru Tai. Tidak lama kemudian datang Tayol bersama penjaga dari Kambudak, lalu melawan 2 orang anak buah dari Guru Tai. Tayul pun mendorong seorang anak buah Guru Tai menghalau tembakan dari prajurit bersenjata yang menembakinya, lalu mendekati prajurit tersebut dan membantainya. Ia pun menyabetkan pedangnya satu persatu, prajurit itu pun tewas. Kemudian datang sekelompok ninja lagi. Tayul yang terlihat lelah harus bertarung kembali dengan para ninja tersebut. Tayul pun dapat melumpuhkan satu persatu dari ninja itu. Sayangnya, ia terkena sabetan pedang dari salah satu ninja yang membuatnya tidak stabil. Pada akhirnya, semua ninja ia pun dapat bunuh dengan pedangnya. Karena kelelahan dan gangguan matanya kambuh kembali, ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Tersadar, Tayul sudah berada di sebuah rumah dengan matanya yang tertutup. Yang ternyata ia berada di pos perdagangan, matanya hampir buta. Untungnya Hwasun langsung mengobatinya. Tayol pun pergi mengambil pedang terbelahnya di pandai besi. Dengan menunggangi kuda, ia menuju pantai untuk menemukan kapal Huangbang. Sesampainya di pantai, Min Sung Ho telah menyambutnya di sana. Meremehkan Tayol apakah bisa dengan matanya yang sakit dapat mengalahkan dirinya. Setelah sekian lama tidak berjumpa, kini mereka pun beradu pedang kembali. Kini Tayol memiliki kemampuan seni pedangnya yang lebih hebat lagi. Ia dapat menyalakan ujung pedangnya tepat di leher Min dan mau pergi meninggalkannya. Datang Guru Tai dari belakang, mau membunuh Min Sung Ho, lalu menyabetkan pedangnya ke lehernya. Min Sung Ho pun tewas. Guru Tai menantang Tayol bertarung di atas ring. Jika Tayol menang, maka Guru Tai akan membebaskan Tayok dan mereka pun mulai beradu pedang. Guru Tai dapat membanting dan menyabetkan pedangnya ke Tayul. Guru Tai senang dan meremehkan dari kemampuan Tayul. Sedangkan Tayok dalam ancaman pedang kekasih Guru Tai, ia disandra kaki dan lehernya dirantai. Tayul bersiap kembali melanjutkan pertarungan yang akhirnya dapat menyabetkan pedangnya di kaki Guru Tai. Tayul pun menyabetkan pedangnya ke leher kekasih Guru Tai hingga ia sekarat dan tewas di tempat. Guru Tai sangat marah terhadap Tayul. Ia mau menyerang Tayok. Tayul pun segera menangkisnya dan melanjutkan pertarungan. Lalu Tayul meninju mata Guru Tai dan menyabetkan kembali pedangnya sehingga melukai kaki. Akhirnya Tayul melemparkan pedangnya ke leher, lalu menusukkannya ke perut Guru Tai. Pertarungan pun berakhir. Guru Tai meregang nyawa di tangan Tayul, sehingga Tayok pun terselamatkan. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali.